Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak ibu dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, di ekonomi ini materinya hari ini adalah rekapitulasi jurnal khusus atau buku besar dalam perusahaan dagang. Nah, namanya rekapitulasi. Jadi setelah minggu lalu kita belajar jurnal khusus, ada jurnal penerimaan, ada jurnal pengeluaran, ada pembelian, penjualan, dan jurnal umum. Hari ini kita merekap semua jurnal khusus yang telah dicatat. Oke, tujuannya apa sih rekapitulasi jurnal khusus itu? Tujuannya untuk menjumlahkan kolom-kolom di debit dan kolom di kredit. Agar apa? Agar dapat diketahui apakah dia sudah sama atau belum. Kan karena kalau di ekonomi itu kan harus kita kenal dengan istilah balance ya. Jadi kita harus mengetahui balance nggak sih buku besarnya. Kalau misalkan salah atau nggak balance, berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, buku besar ini di perusahaan dagang terdiri dari dua, buku besar utama sama buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu itu dibagi lagi jadi dua, buku besar pembantu utang sama buku besar pembantu piutang. Nah, lanjut. Nah, saya kasih contoh di sini. Contoh, toko ABC memiliki saldo utang dagang sebesar 100 juta. Saldo utangnya itu terdiri dari berbagai toko ya. Di sini ada 3 toko, ada toko Budi, Makmur, sama Kamuli. Nah, toko Budi hutangnya sebesar 20 juta. Toko Makmur 30 juta, toko Kamuli 50 juta. Jadi di total semuanya ada 100 juta. Nah, kemudian saya jelaskan. Ini buku besar utama sama buku besar pembantu. Perbedaannya apa? Kalau di sini buku besar utama, di sini ada jurnal nih. Tadi 3 toko ini sudah ditabelin dalam jurnal pembelian. Ada 3 toko, Budi, Makmur, Kamuli, 20, 30, 50, hasilnya 100 juta. Nah, kalau misalnya buku besar pembantu ini per toko. Ini contohnya buku besarnya pakai tabel T. Toko Budinya berapa? Ini debit, yang sisi kiri, yang sisi kanan kredit. Nah, utang dagang itu kan posisinya di kredit, ya, utang dagang kredit. Karena kita mencatatnya untuk buku besar adalah utang dagangnya aja, jadi kita taruh di sebelah kanan, karena itu kredit. Nah, toko Budi sendiri, kalau buku besar pembantu utang dagang itu per toko. Buku besar, saya ulangin, buku besar pembantu utang, dia mencatatnya per toko. Toko Budi berapa di kredit, toko Makmur 30 juta di kredit. Ini sumbernya ya, sumbernya dari jurnal pembelian untuk buku besar pembantu utang. Nah, toko Kamuli 50 juta di kredit. Nah, buku besar utama, kalau buku besar utama dia mengambilnya dari dua ini nih ya. Kalau buku besar utama mengambil dari pembelian dan utang dagang. Pembeliannya di debit di sebelah kiri, utang dagangnya di kredit sebelah kanan. Buku besar pembantu per toko, nih saldonya aja yang diambil. Saldonya aja diambil nih per toko, karena ini per toko ya, nih kasih ada garisnya ya. Nah, tapi kalau buku besar utama, karena dia utama, jadi yang diambil adalah pembelian sama utang dagang. Saldonya bukan ngambil dari per toko lagi, tapi ngambilnya jumlah. Nih, yang saya bold. Nah, 100 juta nih. Nah, kenapa di kiri? Karena di kiri itu adalah debit. Nih, saya tulis tuh. Kenapa di kiri? Karena di kiri adalah debit. Kenapa di kanan? Karena utang dagang itu saldonya ada di kredit, jadinya ada di kanan. Kalau pakai tabel T. Nah, kalau misalnya di sini ya, kita pakai, kalau buku besar itu rekapitulasi itu kita ngambil hanya di sini ya. Saya jelasin dulu di penjualan. Nah, kalau misal kita merekap buku besar penjualan, nah berarti kan nanti ngambilnya kita contoh buatlah buku besar atau rekapitulasi perusahaan dagang, rekapitulasi jurnal umum ke dalam buku besar pembantu utang. Berarti kalian bikinnya seperti ini. Kalau soalnya buatlah buku besar rekapitulasi jurnal khusus dalam buku besar utama, berarti kalian bikinnya yang ini gitu ya. Nah, kalau di soal
Di sini pindah bukuannya di contoh lain. Kalau ini kan tadi kalian untuk membedakan perbedaan buku besar utama sama buku besar pembantu, kalian sudah paham di sini. Nah, kalau misalnya saya suruhnya ini dikasih kalian, saya kasih jurnal penjualan. Buatlah buku besar rekapitulasilah buku besar jurnal tersebut ke dalam misalnya buku besar utama. Berarti kan yang diambil ini ya, piutang sama penjualan. Kalau misalnya saya kasih soal, buatlah dari jurnal penjualan tersebut, buatlah buku besar membantu. Berarti kan nanti per toko kalian ambilnya. Nah, kalau di contoh ini kan saya buatlah buku besarnya pakai buku besar utama. Berarti yang diambil adalah yang ini saldo awal ini, anggaplah saldo awalnya sebesar 3.150. Nah, ini saldo awal yang tidak ada di contoh ini ya. Ini saya hanya menambahkan supaya apa? Karena kan dia nanti untuk menjumlah ya. Jadi harus ada saldo awalnya. Jadi kalian gak usah pusing ini dapatnya dari mana, gak usah. Ini dapat saya yang menulis, saya yang memberikan saldo awalnya. Nah, karena biar lebih mudah untuk kalian menentukan buku besar. Nah, buku besarnya seperti dahulu perusahaan jasa sama ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. Nah, di sini kan ada identitas nih. Saya tulis dalam ribuan rupiah. Jadi harusnya ini 4 juta, jadi saya tulisnya 4.000 aja karena ada dalam ribuan rupiahnya. Halamannya halaman 220, jurnal jual. Kalau di sini jurnal penjualan untuk di keterangan nanti. Kalau misalnya saya tulis JP, nanti ada jurnal pembelian. Kalau saya tulis JJ kan enak, jurnal jual 220. Nah, ini karena piutang dagang. Piutang dagang di sini sebesar 13 juta. Tulis ini saldo awal. Kalau misalnya nanti sebelum jurnal penjualan ada saldo awalnya, jangan lupa ditulis. Biasanya kan di soal ada pengantarnya. Saldo awal sebesar sekian. Berarti nanti saldo terus di sini. Misalkan di soal ada tulis saldo awal perusahaan misalkan 2.000, ya udah kalian tulisnya di sini 2.000. Nah, kalau di sini kan soal saldo awalnya 3.150.000. Nah, karena saya tulis di sini dalam ribuan rupiah, maka saya tulis 00 hilang di sini gitu. Tapi kalau kalian mau tulis langsung 3.150, berarti dalam ribuan rupiahnya hilang gitu. Nah, jangan lupa tulis akunnya, keterangan akun piutang dagang, akun nomor 104. Dari sananya identitasnya seperti itu ya, nomor absen piutang dagang itu sebesar 104. Nah, keterangannya dia mana? Dia dapat dari mana? Dia dapat di tanggal dulu ya, mulai dari tanggal 2005 Desember. Tanggal 31. Kenapa? Karena kita merekap jurnal ke buku besar gitu. Jadi tulisannya tanggal 31. Keterangannya jurnal penjualan karena kita mendapat saldo ini di jurnal penjualan. Tulis jurnal penjualan. Referensinya dari jurnal jual halaman 220. Kalau misalnya di sini nanti 230, tulis 230. Seperti itu. Nah, 13 juta dari mana? Dapat dari sini ya. Karena kan nanti kita ngambil ininya. Kita buku besar utama, bukan buku besar pembantu. Kalau buku besar pembantu ngambilnya ininya aja, saldo-saldo per toko. Tapi karena kita ngambil buku besar utama, kita ambil yang di akhir di sini 13 juta. Nah, di sini debit ya. Ketemu debit yang di sini. Debit yang di sini ketemu sama debit yang di sini. Berarti debit sama debit di jumlah 13 juta ditambah 3.150 atau 3.150 ditambah 13 juta, hasilnya 16.150 gitu ya. Nah, kemudian kita sudah membuat buku besar piutang dagang. Kemudian kita buat penjualannya, jualan sama tabelnya. Tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldonya debit, kredit. Nah, tanggal 31, keterangannya jurnal penjualan. Referensinya jurnal jual halaman 220. Nah, tulis kredit. Kita tidak pakai saldo awal lagi kalau kalau buku besar penjualan. Nah, kalau piutang dagang pakai karena kita nanti ini, tapi kalau ada saldo awal boleh ditulis.
Nah, yang ada saldo awal biasanya piutang dagang aja. Nah, kredit sebesar 13 juta. 13 juta tulis di sini. Kenapa? Karena di penjualan itu adanya di kredit. Jadi saya tulis di sini kredit 13 juta. Saldonya juga kredit. Biasanya nanti deh saya setelah jurnal penjualan saya jelaskan lagi. Nah, jadi cuma 2 jurnal penjualan, piutang dagang sama penjualan. Dilihat di soalnya sesuai soal yang diminta. Kalau soal dimintanya buku besar pembantu, ya dibuat pembantu yang seperti ini. Kalau di soalan ditulis suruh buku besar utama, buat yang seperti ini, seperti itu. Nah, lanjut ke jurnal penerimaan kas. Kita rekap jurnal penerimaan kas. Oke, saya bikin buku besar utama. Kalau buku besar utama artinya yang ada di sini-sini aja nih, ya. Ada akun kas, tabel pertama akun kas. Saldo kas awalnya di soal sebesar 10.200.000. Kalian yang saya bilang di sini kalian jangan bingung 10.200.000 itu dari mana. Ini dari soal awal. Soal awalnya saya tidak masukkan di sini, jadi kalian mungkin bingung. Oke, saldo kas bulan lalu pokoknya keterangannya ya, sebesar 10.200. Nah, di sini 31 sama kayak yang di atas. Keterangannya jurnal penerimaan kas nih, karena kita lagi lihat dari jurnal penerimaan kas. Nah, referensinya saya tulis KM. KM itu apa? Kas masuk. Nah, atau saya tetapkan aja KM kas masuk halaman 113 nih. Di debit ya, saldo akhirnya 9.770 di debit. Nah, di sini di debit ketemu debit sama dengan 19.970 hasilnya, hasil akhirnya ya. Oke, lanjut akun piutang dagang. Nah, piutang dagang di jurnal sebelumnya ada piutang dagang. Kita di sini kita tambahin piutang dagang. Tadi di saldo jurnal penjualan ada 220, kita tabelnya nggak usah bikin baru, tapi lanjutin dari sini. Nah, ini karena soalnya saya misah-misah, jadi saya bikin tabelnya 2 gitu. Jadi kalau misalnya nanti soal saya kasih jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas, ada semua gitu. Ada 5 jurnal penerimaan, pembelian, pengeluaran. Saya tulis buatlah buku besar dari tabel tersebut. Nah, udah kamu bikinnya satu aja. Ini kan saya untuk menjelaskan aja. Nah, di jurnal sebelumnya ada ya catatan piutang dagang. Jadi tinggal lanjutin. Tadi 16.150. Nih, copy 16.150 ya. Oke, terus ada jurnal penerimaan kas, ada piutang dagang. Nah, piutang dagang di sini sebesar 8.650. Tulis di kredit Kak tuh. Kredit 8.650. Nah, 7.500 ini dapat dari mana? Dapat dari debit nih. Debit terakhir 16.150. Di sini kredit. Nah, debit ketemu kredit dikurang 16.150 dikurang 8.650, hasilnya 7.500 gitu. Lanjut lagi. Nah, setelah ada kas, piutang kita sudah bikin bukunya. Sekarang kita bikin peralatan kantor. Nih, peralatan kantor. Di sini serba-serbi. Kalau misalnya di sini ada pembelian, misalkan nih, ini kan peralatan. Di sini ada beban. Ya udah bikin, tapi beda tabel. Nggak boleh jadi satu sama peralatan meskipun nama akunnya serba-serbi. Nah, tapi untuk bikin buku besarnya dipisahin. Nah, di soal bulan lalu, di luar soal ya, di luar tabel ini sebesar 8 juta saldo awalnya. Nah, jurnal penerimaan kasnya di sini kita merekap tanggal 31 jurnal penerimaan kas masuk tanggal halaman 113. Kreditnya berapa? Ini berapa jumlahnya? Jumlahnya 200 peralatannya. Tulis di sini 200. Nah, debit ketemu kredit 8 juta ketemu 2 juta, hasilnya dikurang jadi 7.800. Seperti itu. Nah, akun penjualan sama. Kita ambil di sini penjualannya ada kan? Nah, sini. Penjualan di
tabel sebelumnya, di buku besar sebelumnya ada dari jurnal penjualan ada sebesar 13 juta. Nah, di sini di tabel ini juga ada penjualan sebesar berapa? 1 juta di kredit. Nah, tinggal pindahin. Ini sumbernya dari penerimaan kas, referensinya kas masuk 113, di kredit tadi 1 juta. Nah, kredit, ketemu kredit, nih, di jumlah hasilnya 14 juta. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah penjualan, ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan diambil dari sini nih. Tuh. Di debit sebesar 80 juta. Nah, di sini tanggal 31 sumbernya dari jurnal penerimaan kas, sumbernya juga dari kas masuk halaman 113, debit 80 juta. 80 ribu. Masuk di sini. Nah, sini gitu ya. Nah, sama ini jurnal pembelian lanjutannya. Nah, untuk jurnal pembelian di rekapnya berarti buku besar ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 tabel gitu ya. Nah, di sini akun perlengkapan dulu nih yang akan saya bikin buku besarnya. Nah, saldo bulan lalu ada sebesar 750. Sekali lagi saya bilang kalian gak usah perlu pusingin ini karena ini dari soal. Kalau misalnya nanti saya munculkan soalnya, saldo awal, saldo bulan lalu sebesar sekian sekian sekian, kamu masukin di sini. Gitu. Kalau saldo perlengkapannya di 750, tulis 750, masukin di buku besarnya. Nah, di sini di perlengkapan sumbernya dari jurnal pembelian. Tulis jurnal pembelian. JP, jurnal pembelian. Kalau jurnal penjualan, tulisnya JJ, jurnal jual. Halaman berapa? Halaman 75. Jangan ketukar ya referensinya. Debitnya perlengkapan 1.200.000 di debit, masukin. Seret 1.200.000. Nah, debit, ketemu debit di jumlah hasilnya 1950. Nah, lanjut, perlengkapan udah beres, sudah masuk. Sekarang peralatan kantor. Di debit atau kredit? Di sini di tabel adalah di debit, makanya kita tulis di debit. Nah, saldo peralatan kantor di penerimaan kas waktu itu ada pencatatan sebesar segini di debit. Saldo terakhirnya 7.800.000. Nah, di jurnal pembelian ada juga nih 2 juta. Di peralatan kantornya 5 juta nih di debit. Tulis jurnal pembelian, referensinya JP75, ini 75 dari sini, debitnya 5 juta. Masuk 5 juta, pindahin dari yang serba-serbi di sini, peralatan kantor masukin 5 juta. Terus di sini hasilnya 12.800 dari mana? Dari debit 78, ketemu debit 5 juta, hasilnya 12.800. Nah, kemudian udah peralatan kantor udah masuk. Ya, ini udah masuk. Perlengkapan sudah masuk. Tinggal apa? Tinggal pembelian sama utang dagang. Nah, utang dagang dulu yang saya masukin. Nah, saldo bulan lalu sebesar 2.500.000. Nih, ada di soal. Nggak usah kalian pikirin. Kalau misal ada soalnya, tinggal masukin saldo awalnya. Keterangannya saldo bulan lalu. Jurnal pembelian karena kita lagi sumber jurnal pembelian. JP halaman 75. Jadi tulisnya di sini JP75. Nah, di sini saldo akhirnya berapa? 15.100. Masukinlah di sini 15.100 di kredit. Nah, kemudian kredit, ketemu kredit sama di jumlah hasilnya 17.600 di kredit. Jangan tulis kredit ketemu kredit di debit, tulisannya salah ya. Tulisnya di kredit. Pembelian hasil terakhir 8.900.000 di debit. Masuk di sini pembelian. Jurnal pembelian JP75 di debit 8.900, saldonya 8.900 gitu. Ini tabelnya ada 4 gitu, karena di sini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, cuma tambahannya di sini waktu di penerimaan kas ada, jadi dia tidak usah bikin lagi. Kalau misalnya dalam satu soal saya munculkan 4 jurnal
jurnal penerimaan, pengeluaran kas, penjualan, pembelian. Nah, baru kalian campurin semua di salah satunya. Tapi urutannya gini ya, urutannya jurnal pembelian, jurnal kalau buku besar itu buatnya dulu, yang dibuat dalam, yang dimasukin lebih dulu adalah jurnal penjualan dulu. Buat buku besar, baru penerimaan kas dulu. Urutannya harus sesuai ya, jangan kalau misalnya bikin buku besar saya berikan jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas sama pengeluaran, kalian nulisnya penerimaan kas dulu, padahal harusnya kalian masukinnya ke dalam jurnal penjualan dulu, dibuat buku besar. Setelah jurnal penjualan sudah dibuat buku besar, jurnal penerimaan kas buat buku besarnya, baru pembeliannya buku besarnya. Cuma kalau namanya sama, di buku besarnya sama, di penjualan di sini ada, di jurnal penjualannya ada namanya piutang dagang sama akun penjualan. Nah, kalau misalnya di penerimaan kas ada penjualan juga, disatuin aja sama yang atas gitu. Tapi kalian tidak boleh menyatukan serba-serbi ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di sini ada beban sewa, yaudah bikin lagi tabel beban sewa. Kalau peralatan kantor, bikin lagi tabelnya. Tapi kalau di sini nggak boleh sama. Tapi kalau misalnya tabel yang di sini, nih semuanya potongan penjualan yang di sini, misalkan atau penjualan di sini ada di penerimaan kas, di penjualan juga ada penjualan, berarti dijadiin satu gitu. Nah, lanjut. Jurnal pembelian cuma ada 1, 2, 3, 4. Tadi ada 4. Jurnal pembelian sudah. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Ada berapa buku besar? Ada 1, utang dagang. Ada 2, pembelian. Ada 3, beban angkut. Ada 4, beban angkut. Ada 5, beban angkut pembelian sama beban angkut penjualan. Tabelnya tidak boleh disatukan karena berbeda transaksinya, jadi harus direkap dalam rekapan, ada tabelnya sendiri. Utang dagang 1, pembelian 2, ada beban angkut 3, ada 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, 10 buku besar seperti itu. Oke. Nah, tapi karena kasnya sudah ada di jurnal sebelumnya, makanya tinggal disatuin aja, ngambil dari sumbernya yang di atas, yang kasnya. Nih, yang di mana tadi? Ya, di jurnal sebelumnya lah, di buku besar sebelumnya ya. Makanya tadi saya bikin lagi, saya tulis ada di penerimaan kas ada. Nah, sekarang bikin buku besar dari sumbernya jurnal pengeluaran kas. Bikin buku besar apa dulu? Bikin buku besar kas dulu. Nah, sumbernya berapa kasnya? 17713. Tulis di sini. Nih, di sini ada sebelumnya, ada dari penerimaan kas sudah ada, pindahin. Kita tinggal pindahin dan bikin tabel. Kas masuk segini, hasil akhirnya 19.970. Nah, kita cocokin di benar nggak di penerimaan kas ada kas sebesar segitu. Nah, ini ada kas 19.930. Nah, di sini ada juga 19.930. Nah, 19.970, sorry. Nah, di kasnya sini, ini kan kas nih. Tuh, 17, hasil akhirnya 17.713. Masukin di kredit 17.713. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kas keluar. Kakak, kas keluar 215. Tulis di sini kas kakak, kas keluar 215. Nah, di sini debit 19.970, ketemu sama kredit. Hasilnya dikurang, hasilnya 2.157, 2.257. Nah, kemudian habis kas apa? Ada sewa. Ada sewa gedung, atau kalian kalau mau bikin nggak urutan nggak apa-apa, nggak harus kas, tapi ada utang dagang, kalian bikin dulu utang dagangnya. Pembelian. Jadi nggak harus kayak ibu nih kas, ibu ngambil kan dari sini dulu, baru kemudian ke sewa gedung. Kalian kalau mau ngurutin dari sini dulu, bikin buku besarnya boleh. Sewa gedung dibayar di muka ya. Nih, sewa gedung dibayar di muka. Keterangan jurnal pengeluaran kas, ngambilnya dari sini.
Terus kemudian masuk, kas keluar sumbernya sama kayak sini ya. Yang di sini nih, tuh 215. Kemudian jurnal pengeluaran kas 3.500 dari mana? Dari sini nih. Di debit ya, tuh di debit 3.500. Nah, utang dagang masukin saldo bulan lalu saat ada, di jurnal pembelian ada. Kemudian masuk lagi ini lanjutannya. Di jurnal pembelian juga ada utang dagang. Nah, di sini jurnal pengeluaran kas, utang dagang, KK 215. Utang dagang, lihat utang dagang 10.400. Nah, tulis di sini 10.400 di debit. Gitu ya. Ini dia di kredit saldo akhirnya, tapi ketemu debit. Nah, kredit ketemu debit, hasilnya dikurang. Ambil saldonya dari sini, bukan dari sini ya, tapi dari saldo akhir. 17.600 dikurang 10.400, hasilnya 7.200.000. Nah, kemudian ada prive. Nah, di sini prive berapa? Prive-nya dilihat. Ada prive. Nah, ada prive Komarudin sebesar 500 di debit. 500.000. Tulis lagi di sini prive jurnal kas keluar 215, debit 500, debit 500. Ada lagi yang pembelian 2.400.000. Di sini tulis ini dari sumber di jurnal pembelian ada pembelian. Nah, kita lanjutin lagi di bawahnya, bikin jurnal pengeluaran kas keluar 215, di debit 2.400.000, debit ketemu debit di jumlah. Hasilnya taruh sini 11.300 seperti itu. Sama potongan pembelian, ada beban gaji, ada beban angkut penjualan, beban angkut pembelian, beban lain-lain. Nah, seperti itu dimasukin. Jadi totalnya ada banyak tabelnya untuk pengeluaran kas. Nah, setelah tadi udah ada pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, ada lagi di sini ada jurnal umum dibuat ke dalam buku besar lagi. Piutang dagang sama utang dagang serta ada retur dan retur pembelian dan retur penjualan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini tuh. Nah, jurnal umum. Nah, bila dari sini nih, ini kan piutang dagang. Piutang dagang yang mana nih? Kan jurnal umumnya. Ada piutang dagang nih, ada di sini 800 di kredit, masukin 800 di kredit. Ini saldo dari yang atas ya, 800 di kredit. Debit ketemu kredit dikurang hasilnya lah 6.700.000. Nah, piutang lagi ada di tanggal 23. Ditulis di sini keterangannya dari jurnal umum, referensinya JU25. Ini halaman 25 di sini ya, mohon maaf saya lupa ngisi halamannya. Halaman 25. Nah, sebesar 500. Ini di kredit 500. Debit ketemu kredit dikurang jadi 6.200.000 masukin. Saldo akhir. Utang dagang juga sama. Ini ngambil dari kita lanjutan saldonya. Kita tinggal nambahin jurnal umumnya. Nah, di sini utang dagang sebesar berapa? Di debit 150. Tulis debit 150. Nah, saldo akhirnya utang dagang di jurnal pengeluaran kas buku besarnya hasil akhirnya 7.200.000 ketemu sama debit 150.000. Nah, kredit ketemu debit dikurang, tapi karena lebih besar angka kreditnya makanya masuk di kredit 7.050.000. Retur penjualan ada di tanggal 9 sama halaman di tanggal 23. Tulis retur penjualan ada 2, berarti di debit 800 sama di debit 500. Di debit 800, di debit 500. Debit ketemu debit di jumlah hasilnya 1.300 atau 1.300.000. Retur pembelian ada di tanggal segini 150. Nah, tulis 150. Ini enggak ada ya, di delete aja. Cuma ada satu doang. Jurnal umum 150 di kredit, 150 di kredit. Nah,
Ini retur pembelian 150 di kredit. Tulis pindahin ke sini. Sudah. Nah, setelah sudah direkap semua untuk kalian supaya nyocok ini benar nggak sih debit kreditnya sama nggak sih? Nah, kalau saya karena di sininya tadi, nah ini contoh yang salah ya. Nih, ini beda nih debit sama kreditnya ya. Yang benar adalah nanti kalau misalnya di debit 40 juta, di kreditnya juga 40 juta. Tapi ini saya ada beberapa pencatatan yang belum masuk. Atau bisa jadi jurnal pembeliannya, jurnal penerimaan kasnya di sini saya belum full mencatat, belum memasukkan di sininya. Jadi ada yang salah. Seperti itu. Jadi tidak balance. Saya harus di cross check lagi nih. Kas apa benar ini 2.2257 dari mana? Dilihat di atasnya kas. Kita cari kas terakhir ada di mana? Kas terakhir ada di tanggal, nah di sini ada di jurnal pengeluaran kas. Nah, di tabel di sini ya, kas terakhir sebesar 2.257. Pindahin di sini. 2.257 di debit. Piutang dagang 62 dari mana? Dilihat lagi di sini. Nih, piutang di debit terakhir, saldo terakhir 6.200 di debit. Oke, masukin di sini di debit 6.200. Perlengkapan saldo terakhir berapa di buku besar? Perlengkapan saldo terakhirnya berapa di buku besar? Kita lihat. Nah, sebesar 1.950. Jangan sampai salah masukin. Nah, masukin di sini 1.950. Pokoknya kalian lihat di saldo akhirnya, kayak saya dibayar di muka. Saldo akhir segini. Jadi ini semua adalah ringkasan dari buku besar yang kalian buat tadi. Tuh. Untuk mencatat lebih lanjut beban lain ada di sini. Retur pembelian sebesar 150. Di sini juga akan masuk nanti retro pembelian di kredit 150, ambil saldonya di akhir seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengecek debitnya sama, kreditnya juga harus sama seperti itu ya. Ini saya nanti akan saya betulkan lagi biar balance gitu ya. Ambil saldo terakhirnya, jangan ngambil saldonya di sininya utang dagangnya masih ada lanjutannya, kalian belum ngambil gitu. Ambilnya di jurnal pengeluaran kas, padahal di jurnal umum ada utang dagang, ada buku besar terakhir yang sudah fix di sini. Jadi diambilnya angka terakhir buku besar. Jangan, ini kan utang dagang kan ada di jurnal umum. Kalian nanti ngambilnya cuma sampai di sini doang, di jurnal umumnya nggak masuk, di ini nggak masuk. Misalkan di sini ada utang dagang nih di jurnal umum. Di sini ada utang dagangnya nih, tabel utang dagang, tapi kalian ngambilnya utang dagang yang ada di sini, tabel yang ini, bukan yang ada di bawahnya, padahal di bawahnya masih ada lagi gitu, masih ada lanjutannya, kalian ngambilnya yang di situ. Nah, nanti akan berpengaruh juga di sininya, jadi kalian harus teliti untuk mempelajari atau merekap buku besar ke neraca saldo seperti itu ya. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa Japri Bu Nurma ya. Kalau misalnya bingung boleh datang ke sekolah untuk konsultasi lebih lanjut apa keluhannya dan lain-lain. Oke, sekian materi rekapitulasi jurnal khusus. Nanti kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.